Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah raya umum online pada hari ini. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Atau saudara dapat klik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank manapun saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Dan jika saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara di dalam kotak persembahan yang tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat hari Sabat dan selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kita bersyukur hari ini karena kasih, karena anugerah Tuhan kita boleh hidup. Itu karena Tuhan baik bagi kehidupan kita. Kita bangkit berdiri semua. Kita mau bersorak-sorai, bersuka cita, meninggikan Tuhan kita yang hebat itu. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena
kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang indah saat ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik untuk ditaburi firman-Mu. Bagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami minta urapan yang dari Engkau Tuhan. Apa yang disampaikan adalah kebutuhan kami Tuhan, untuk rohani kami ya Tuhan, supaya kami lebih hari lebih berharap dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau ada kuasa kegelapan roh asing mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami bersatu hati kami katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, hancurkan, pergi khususnya dari ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Bapa di surga, ayo acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar televisi atau layar laptop dan katakan haleluya, puji nama Tuhan. Tidak terasa ini adalah perekaman yang ke-14 kali bagi saya untuk memberkati saudara-saudara. Haleluya. Saudara, tema saya bulan ini adalah maju terus di dalam Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Katakan bersama, saya mau maju terus di dalam Tuhan. 2, 3. Saya mau maju terus di dalam Tuhan. Ayat emasnya saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Angkat suara saudara. Siap? Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Bahasa Inggrisnya mengatakan, meditate upon these things, give yourself wholly to them, that your profiting may appear to all. Kata profiting ini saya ulangi dari kata Yunani prokope, yang berarti progres. Minggu lalu saya mengatakan progres itu tidak bisa instan, bertahap. Progres ya, ada kemajuan setahap demi setahap demi setahap. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan ulangi yang saya bicarakan periode lalu. Fakta adalah rohani ingin maju, tetapi tantangan yang dihadapi makin lama makin besar. Tantangan apa saja? Ada 4 tantangan. Saudara bisa mendengarkan rekaman khotbah saya periode yang lalu. Fakta, rohani ingin maju tetapi tantangan yang dihadapi makin besar. Yang kedua, untuk siapa nasihat firman ini diberikan? Ya, untuk siapa nasihat firman ini diberikan? Ada 2 golongan di sana. Puji nama Tuhan. Sekarang bagian yang ketiga. Bagaimana caranya
supaya rohani saudara ini bisa maju, ya. Bagaimana caranya supaya rohani saudara ini bisa maju? Ada beberapa hal yang akan kita periksa bersama-sama. Yang pertama, bagian yang ke-A, rela melibatkan diri dalam pelayanan. Coba tolong diucapkan, mari, 2, 3. Rela melibatkan diri dalam pelayanan. Saya bacakan 1 Timotius 4, ya. Tadi kan 1 Timotius 4 ayat 15 ayat emasnya. Ini ayat 6a. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ini nasihat yang ditulis oleh Rasul Paul kepada anak didiknya Timotius. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Kenapa kok saya mengatakan kalau saudara mau maju secara rohani di dalam Tuhan, saudara harus melibatkan diri dalam pelayanan. Itu karena saudara perhatikan bahwa kerajaan surga ini sama dengan kerajaan imam. Ya, kerajaan surga adalah kerajaan imam. Waktu Yesus datang ke dunia, dia berkali-kali berkata soal kerajaan surga. Dari perjanjian lama saya bacakan Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini adalah firman yang diucapkan kepada bangsa Israel. Kamu akan menjadi bagiku, perhatikan saya garis bawahi, kerajaan imam. Sedangkan di dalam perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9 saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Mari kita baca bersama, kata kamu diganti dengan saya. Yang yakin, 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Sama di perjanjian lama kerajaan imam, ya, yang di bawah ini juga sama perjanjian baru, imamat yang rajani. Saudara ini punya benih raja. Saya ulangi. Saudara ini punya gen benih raja. Tetapi sekarang ini saudara harus menjadi imam. Dan saya tuliskan di sana, apa tugas imam? Tugas imam itu adalah melayani. Ya, tugas imam adalah melayani. Begini saudara, bicara soal pelayanan, itu bukan saudara harus konotasikan kalau seorang pelayan Tuhan itu pelayanan di mimbar, misalnya berkhotbah, ya, worship leader, singers, pemain musik, atau apa saja yang pelayanannya di mimbar. Tidak demikian saudara. Seorang kolektan, kalau saudara adalah seorang kolektan, itu pelayanan. Kalau saudara menyambut tamu, itu juga pelayanan. Saya kaget ya dengan petugas-petugas penyambut tamu di gereja saya. Surprise maksudnya. Mereka bisa memakai baju yang senada suami istri, ya, atau kalau dua orang yang bukan suami istri, bajunya diatur supaya senada. Ada yang memakai jas. Saya yang khotbah hari itu nggak pakai jas, yang nyambut tamu pakai jas. Mestinya terbalik, yang nyambut tamu jadi khotbah. Ya, itu mereka mempersiapkan diri dengan baik. Lalu bagaimana saudara-saudara yang pada saat itu, pada hari Minggu yang saat saudara beribadah, saudara tidak punya tugas pelayanan apa-apa? Apakah saudara juga harus berfungsi sebagai iman? Loh, harus tetap.
Apa yang bisa saudara lakukan? Begini saudara, anggota tubuh ini ada bagian-bagian yang saudara lihat, seperti telinga, hidung, mata, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, anggota-anggota tubuh yang kelihatan itu bisa berfungsi karena ada anggota-anggota tubuh yang tidak kelihatan. Urat, sumsum, tulang, sendi, ya, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, saudara tempatkan diri di bagian pelayanan yang tidak terlihat oleh mata pada saat saudara tidak bertugas. Apa yang bisa saudara lakukan? Saudara bisa berdoa. Pagi hari sebelum saudara ke gereja, saudara berdoa, Tuhan, Engkau akan tolong. Roh Kudus hadir sehingga acara ibadah berjalan dengan baik. Tuhan urapi setiap pelayan yang akan bertugas, yang akan memberitakan firman, supaya firman itu boleh tertabur di tanah hati yang baik. Tuhan tolong supaya jemaat yang hadir mempersiapkan diri, mempersiapkan hati mereka, supaya penaburan benih firman Tuhan tidak sia-sia. Itu pelayanan yang bisa saudara lakukan. Apalagi misalnya, ya, pada saat saudara mau pulang ke gereja, saudara mungkin jalan melihat ada bungkus permen, atau ada kertas, atau ada apa yang jatuh terinjak orang, membuat kotor gereja, ya, saudara bisa ambil itu dan buang di tong sampah di depan. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memberi saudara pujian. Tetapi jangan lupa, setiap hal yang saudara perbuat itu dilihat oleh Bapa di surga. Haleluya. Itulah pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan, saudara. Yang penting saudara ini punya hati untuk melayani, atau saudara maunya dilayani. Ingat, golongan orang yang suka dilayani itu golongan bayi, golongan anak-anak. Rohani saudara, golongan rohani bayi kah? Golongan rohani kanak-kanak kah? Atau rohani saudara sudah maju, tumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Melayani ini saudara adalah arena untuk belajar merendahkan hati, untuk berkorban, untuk belajar memperhatikan orang lain. Yang bagian yang pertama dulu adalah belajar merendahkan hati. Kalau kita pelayanan, menjadi seorang pelayan tetapi sombong, ambil contoh saja pelayan di rumah makan, ya, orangnya order, saya mau order es sirup, sudah ngomong, maaf ya, es sirupnya tidak jadi, ganti es jeruk. Kalau orang yang tidak bisa merendahkan hati, sombong, nanti dijawab begini sama pelayannya, tadi bilang es sirup, sekarang es jeruk, nanti ganti lagi es teh, maunya yang apa? Cepat pesan yang benar. Kalau sudah dilayani oleh orang seperti begitu, apa tindakan saudara? Tidak makan di tempat ini juga nggak apa-apa, benar kan? Yang pertama, saudara harus punya kerendahan hati untuk bisa melayani orang lain. Berikutnya adalah berkorban. Apa yang saudara korbankan? Yang pertama pasti waktu saudara. Waktu yang saudara bisa pakai untuk diri sendiri, tersita untuk melakukan pelayanan. Contohnya yang paling gampang, setiap perekaman ini, kalau saya yang khotbah, ya, perekaman ini mengambil waktu 2 jam rata-rata dari awal sampai selesai. Kalau sekolah minggu, pelayanan perekaman ibadah anak, ibadah sekolah minggu itu saudara, rata-rata 5-6 jam. Loh, kok lama Pak? Nah, kalau saudara mau lihat hasilnya, sekali waktu saudara buka YouTube kami, GKJ Family. Saudara buka YouTube, cari GKJ Family. Nah, di situ bisa lihat ibadah anak. Saudara lihat itu. Ya, editnya juga memakan waktu. Mereka harus mengorbankan. Ini ada tim pelayanan yang ikut dalam perekaman. Mereka mengorbankan waktu mereka. Kemudian apa? Tenaga. Ya otomatis kan.
Misalnya saudara kunjungan ke orang yang sakit, ya saudara butuh waktu, butuh tenaga. Kemudian apa lagi? Jangan lupa uang. Kalau saudara besuk ke orang yang sakit di rumah sakit atau dia sakit di rumahnya, saudara tidak cukup, saya ulangi, tidak cukup hanya dengan berdoa. Tuhan, Bapa di surga, sembuhkan orang ini dalam nama Tuhan Yesus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebab mereka juga bukan hanya membutuhkan doa, tetapi duit. 2D, doa dan duit, betul kan? Ya saudara mesti mengeluarkan dari kocek saudara serelanya, tetapi itu juga butuh pengorbanan. Kemudian perasaan. Saudara-saudara yang sebagai leader Kersel atau pemimpin Komsel menghadapi domba yang 10-15 orang, sifatnya macam-macam. Saudara kadang mesti korban perasaan, dibicarakan, diomongin di belakang, apapun tindakan saudara dianggap salah dan sebagainya. Tapi itu tidak ada masalah. Kalau saudara mau maju di dalam Tuhan, itulah hal-hal yang saudara harus lakukan. Kemudian belajar memperhatikan orang lain. Coba saya lihat slide itu. Orang yang tidak bisa belajar memperhatikan orang lain, itu namanya orang yang egois. Orang yang egois, dia tidak bisa terlibat dalam pelayanan. Karena pelayanan itu bukan untuk orang-orang yang egois, tetapi yang punya mata, punya hati untuk memperhatikan orang lain. Saya bersyukur saudara, dalam kurun waktu 2 bulan gereja kami sudah 4 kali membagi sembako. Nanti minggu depan kami akan bagikan yang ke-5 kalinya. Itu bukti ada orang-orang yang punya hati untuk memperhatikan mereka yang memerlukan di saat-saat seperti sekarang ini. Orang-orang yang demikian itu nanti pelan-pelan dia akan maju, progres seperti tadi saya katakan ya. Progres saudara ini akan maju di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian perhatikan yang bagian yang ke B. Bagaimana supaya bisa maju secara rohani? Saudara harus terdidik dalam pokok iman dan ajaran yang sehat. Yang pertama tadi melibatkan diri dalam pelayanan. Yang kedua terdidik dalam pokok iman dan ajaran yang sehat. 1 Timotius 4 ayat 6b saya bacakan buat saudara. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat. Perhatikan kata itu, terdidik. Kata terdidik dari kata dasar didik. Orang yang dididik itu harus rela untuk dididik, punya hati untuk mau belajar, apapun yang diajarkan diterima dengan baik. Ya, siapapun yang mengajarkan diterima dengan baik. Orang yang dididik itu tidak main-main. Pendidikan di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau kepolisian itu tidak main-main, saudara. Demikian juga di dalam gereja. Dan perhatikan di sana di slide, dan ajaran sehat. Kadang sesuatu yang baik untuk tubuh yang sehat ini belum tentu enak. Contoh yang pertama, anak-anak yang waktu dari bayi sampai batita sampai balita, mereka harus divaksin. Apakah enak waktu divaksin? Orang tua tuh kadang gimana ya, waktu anak yang disuntik nangis. Tetapi itu demi untuk kesehatan anak itu, untuk kesehatan anak itu, orang tuanya rela keluar uang, rela anaknya sakit. Belum lagi kalau suntik vaksin DPT. DPT itu ada DPT 1, DPT 2, itu nanti semalaman anaknya bayinya bisa panas. Loh kok mau divaksin? Ya supaya anaknya sehat. Jadi yang benar adalah kalau sudah dididik dengan ajaran yang sehat, itu belum tentu enak buat saudara. Ya. Di samping soal bayi ada lagi hal-hal yang lain. Makanan yang sehat itu belum tentu enak. Contohnya pari, daun pepaya, enak, pahit, tapi itu baik juga untuk
menyeimbangkan kadar gula saudara, membuat saudara lebih sehat. Sayur-sayuran, banyak orang yang tidak suka makan sayur, bukan? Tetapi itulah yang baik. Kan sudah kita ada diajari 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya adalah sayur-sayuran, kan begitu. Belum tentu yang enak itu belum tentu yang sehat itu enak. Saya ulangi, belum tentu yang sehat itu enak. Tetapi kalau saudara mau sehat, itu harus dimakan, betul ya. Jadi kalau di gereja dengar khotbah yang keras, yang mendidik, yang tajam, jangan ngomel. Justru itu bagus untuk kesehatan rohani saudara. Katakan haleluya jika saudara setuju. Haleluya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara tertanam dalam sebuah gereja. Saya ambil foto itu ya, waktu kami ada di Perth, Australia. Saya tertarik, kenapa? Pohonnya ini besar, akarnya, coba saya lihat itu, akarnya sebesar begitu saudara. Kalau akar sebesar begitu, mau ada angin topan, mau ada hujan badai, dia tidak goyang. Kalau saudara tertanam dalam sebuah gereja, artinya apa? Setia. Tidak begini, tahun 2000 di gereja A, 2005 gereja B, 2010 gereja C, 2015 gereja D, 2020 bikin gereja sendiri. Pohon itu kalau ditanam ya, lewat 2-3 tahun atau 5 tahun dicabut, pindah lagi, cabut, pindah lagi, cabut, pindah lagi. Gak usah kebanyakan, dicabut sekali aja mungkin dia mati saudara. Kalau dipindahkan sekali mungkin sudah mati, atau 2 kali sudah mati. Jangan jadi orang Kristen yang suka jalan-jalan. Kalau sudah Tuhan taruh saudara di sebuah gereja, saudara merasa diberkati di tempat itu, jadilah saudara tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam sebuah rumah, setiap batu bata itu terikat satu dengan yang lainnya dan tersusun rapi menjadi tembok yang kokoh. Kalau saudara membangun rumah ya, atau saudara melihat orang yang sedang membangun, itu batu batanya disusun satu lalu di atasnya, bukan di atasnya tapi di antara duanya satu, itu apa? Supaya kuat. Nah, batu batanya disusun dari bawah sampai ke atas menjadi tembok yang kukuh. Masing-masing individu di dalam gereja itu diibaratkan sebagai sebuah batu bata. Saudara pribadi ini satu batu bata, pribadi yang lain 2 batu bata. Nah, ini disusun di gereja. Jadi apa? Tembok yang kokoh. Haleluya. Kemudian perhatikan, kita orang percaya adalah batu rohani yang terikat komitmen satu dengan yang lainnya menjadi rumah Allah dalam gereja lokal. Jadi saudara satu batu yang lain ya, diikat, tertanam dalam sebuah gereja. Saudara di samping dijadikan satu, saudara ini terikat dengan komitmen. Batu bata ini kalau bangun tembok rumah, bukan hanya ditaruh saja, tetapi ada apanya saudara? Semen. Semen itu dapat dikatakan komitmen yang mempersatukan, memperkokoh. Itu komitmen saudara satu dengan yang lain. Sehingga batu kalau naik, batu bata kalau naik ada semennya, ini akan menjadi tembok yang kokoh, dan nanti kalau sudah semua tersusun menjadi rumah Allah dalam sebuah gereja lokal. Kalau sudah ditempatkan di sebuah gereja lokal, ya sudah terikat di situ. Jangan pindah sini, pindah sana. Kalau sudah pindah, apa akibatnya? Temboknya bolong, lobang. Mau tembok rumah saudara lobang? Kalau yang pindah 5, lobangnya 5. Gak lucu. Di hadapan Tuhan tidak lucu saudara.
Mungkin sudah tersinggung sedikit seperti khotbah saya periode lalu. Sakit hati, tersinggung, kecewa, pindah. Pindah itu gampang. Tapi di hadapan Tuhan, saudara sudah tidak ada gunanya. Sebab apa? Saudara sudah melepaskan diri dari susunan tembok yang sudah rapi itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang kecil. Perhatikan 3 unsur dalam diri saudara. Dalam diri setiap manusia itu ada 3 unsur. Roh, jiwa, tubuh. Bagian yang unsur yang pertama adalah perhatikan roh saudara. Ayo kita baca Yohanes 6 ayat 63a. Mari, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Amin. Saudara, kalau orang sudah meninggal, itu rohnya sudah pergi, putus dari tubuhnya. Orang meninggal ini ada gunanya? Maaf ya, sudah tidak berguna apa-apa. Daging ini sebenarnya tidak berguna apa-apa kalau tidak ada roh. Roh itu yang memberi hidup. Dalam Kejadian 2 dituliskan Allah mengembuskan nafas. Dalam bahasa Ibrani ruah. Apa itu ruah? Roh. Allah mengembuskan roh kepada Adam sebagai manusia pertama. Lalu dia hidup. Nah, kalau roh itu ada dalam diri saudara, maka saudara akan hidup. Roh apa itu? Roh Kudus. Dan coba perhatikan, jika yang memberi hidup itu senantiasa ada dalam diri saudara, maka jiwa dan tubuh saudara juga akan hidup. Betul ini saudara. Kalau Roh Kudus itu ya, kalau yang memberi hidup itu ada dalam diri saudara, apa yang memberi hidup? Roh, R besar, Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi hidup. Saya waktu Pentakosta menggambarkan dengan salah satunya adalah sebagai api. Api itu memberi kehidupan, memberi semangat. Kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak, ya, itu akan dalam tanda petik hidup. Tidak menjadi orang yang pesimis, lemes, ya, melihat situasi COVID seperti sekarang ini. Pekerjaan, penghasilan, perekonomian semuanya turun dengan drastis, lalu menjadi pesimis, mengeluh dan lain sebagainya. Kalau Roh Kudus dalam diri saudara, ada api dalam diri saudara, saudara akan tetap ada semangat. Itu memberi saudara kehidupan meskipun kondisi lagi sepi. Kita punya pikiran ini, kalau ada Roh Kudus ya, menjadi hidup. Apa pikiran kita? Saya mau mencoba membuat ini. Betul kan? Saya melihat dalam masa pandemi ini, dulunya orang-orang yang tidak bisa bikin kue, bisa bikin kue talam. Ada orang yang dulu tidak pernah bikin donat. Sekarang di gereja semuanya bikin donat. Ya, lalu nanti bikin apa. Keluar. Dan sebetulnya ada potensi untuk membuat donat. Dan nanti kalau sudah selesai masalah pandemi virus corona, mungkin kita robah nama gereja kita. Jadi Gereja Kristus Jawaban menjadi Gereja Donat Jawaban. Haleluya, puji nama Tuhan. Bercanda saudara ya. Kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, ini jiwa dan tubuh ini juga akan dalam tanda petik hidup. Makanya pastikan bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada dalam diri saudara. Haleluya. Bukan saja menempel ya, menempel. Roh Kudus ini bukan nempel, tetapi inside yourself, ada dalam diri saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Unsur yang kedua adalah unsur jiwa. Yang pertama unsur roh, yang kedua unsur jiwa. Saya tuliskan di sana, jiwa perlu diberi makan dalam tanda petik
yaitu firman Tuhan secara teratur. Jiwa saudara ini perlu dikasih makan firman Tuhan supaya sehat secara teratur. Matius 4 ayat 4, saya bacakan buat saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Coba saudara lihat ayat 4 Matius itu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Makanan buat tubuh saudara itu berguna enggak? Oh berguna, kan dikatakan bukan dari roti saja, berarti itu ada gunanya. Tetapi perhatikan, jangan hanya fokus saudara ini memberi makan buat tubuh saudara. Saudara juga perlu memikirkan jiwa saudara. Pikiran, perasaan, kehendak ini kalau tidak diberi makan yang baik akan tidak karu-karuan. Dan makanan yang paling baik itu adalah firman Tuhan, karena Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa itu? Alkitab saudara. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan ini panjang lebar, karena sudah dalam beberapa kesempatan saya jelaskan lewat khotbah online ini betapa pentingnya membaca Alkitab setiap hari dalam hidup saudara, ya. Pastikan Roh Kudus itu senantiasa ada dalam diri saudara. Jiwa, jangan lupa setiap pagi membaca firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian unsur yang ketiga adalah tubuh. Jadi manusia ini terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Roma 7 ayat 22 dan 23. Saya bacakan buat saudara. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Lihat ya. Saya ulangi. Di dalam batinku itu apa batin? Jiwa. Jiwa suka hukum Allah. Jiwa suka firman Tuhan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Haleluya. Lihat dari sesudah koma. Di dalam anggota-anggota tubuhku, ini bicara soal tubuh. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Apa ini? Berjuang melawan hukum akal budi itu bicara soal jiwa. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, jiwa ini katakan ya, sudah mulai menyukai firman Tuhan. Pikiran saudara kalau pagi hari tertuju kepada Alkitab, itu sudah bagus. Perasaan saudara ingin membaca Alkitab, bagus. Tetapi tubuh ini jangan lupa saudara masih pakai tubuh dosa. Maksudnya begini, saudara ingin baca Alkitab, tetapi tubuh saudara ini malas. Ya, mata saudara ini lebih tertarik melihat HP pagi-pagi, atau koran, atau nota-nota, atau catatan pekerjaan dan lain sebagainya. Keinginan untuk membaca Alkitab ada, tetapi tubuh saudara ini menarik supaya jangan melakukan hal itu. Terus harusnya bagaimana, Pak? Apa yang harus kita perbuat? Saya tulis di sana, tubuh ini harus dilatih. Katakan bersama, tubuh saya harus dilatih. 2, 3. Tubuh saya harus dilatih. Baca dulu bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 27a. Mari. 1 Korintus 9 ayat 27a. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Menguasai seluruhnya. Amin. Haleluya.
Aku melatih tubuhku. Saudara bisa melihat gambar-gambar itu. Ya, itu adalah petarung UFC yang terkenal dari Skotlandia, Conor McGregor. Saudara lihat badannya. Saudara lihat orang di sebelahnya itu. Itu orang sampai tubuhnya seperti begitu. Itu tidak latihan cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Ini bertahun-tahun. Dibentuk tubuhnya. Dalam semua aspek. Orang pemain sepak bola, dia harus latihan setiap hari berjam-jam, harus ada di gym dan lain sebagainya. Petenis, pemain bulu tangkis, perenang, apapun juga, semuanya itu membutuhkan latihan. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, Pak, bagaimana cara melatih tubuh saya ini supaya bagus supaya bisa maju secara rohani, bagus sesuai firman Tuhan. Kalau saudara pagi ya, jiwa, pikiran, perasaan ini kepingin baca Alkitab, lalu tubuh ini menyeret supaya tidak membaca Alkitab alias malas, saudara harus melawan. Ya, harus melawan. Tetap baca Alkitab, buka mata saudara, cuci muka saudara, lalu baca dengan baik. Contoh kalau saudara mau ke gereja, kalau saudara ibadah pagi misalnya jam 8 ya, kebetulan hari itu dingin, terus agak hujan, hatinya, jiwanya ini kepingin datang beribadah. Kenapa? Karena rohnya sudah rindu bersekutu dengan roh Tuhan. Waktu bangun tidur, kondisi enak, kondusif seperti begitu, tubuh ini ngasih tahu, ngasih sinyal, enakan tidur lagi, tarik selimut, tidur lagi, ya. Tetapi ini harus dilawan, harus dilatih. Tidak mau, saya tetap harus ke gereja. Kalau saudara bisa menguasai, melatih, di sana dikatakan menguasai tubuh saudara, ya, menguasai seluruhnya. Sudah bisa menguasai, melatih dia, maka saudara akan bangun, mandi, ke gereja. Dan kalau itu sudah terus-menerus dilatih setiap minggu pagi, maka terbentuk otot-otot yang sudah pasti akan konsisten datang ke ibadah setiap hari Minggu pagi. Dan tidak ada masalah lagi. Seperti kalau saudara sudah membiasakan diri sikat gigi setiap pagi, maka itu akan menjadi kebiasaan yang berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun sampai saudara meninggal. Ya, sama. Apa saja itu perlu dilatih, saudara. Supaya apa? Supaya saudara tidak dikalahkan oleh tubuh dosa ini. Kalau sudah jadi ototnya, ya sudah jadi. Ada satu cerita Mike Tyson, mungkin sudah tahu Mike Tyson ya, penjual sate yang terkenal itu. Ya, dulu bodinya wah luar biasa. Dia menjadi juara dunia tinju kelas berat termuda dalam sejarah yang belum ada yang memecahkan sampai sekarang. Lalu setelah dia kalah pertarungan terakhirnya, kalah ya, dia pensiun, badannya menjadi gemuk, overweight. Setelah 2 minggu lalu saya lihat di surat kabar, Mike Tyson ini akan kembali bertinju dalam tinju amal. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan bertinju lagi dengan lawan-lawannya yang dulu yang seumuran, misalnya Evander Holyfield atau siapa. Dia latihan di gym tidak lama, 3 bulan, saya lihat tubuhnya kembali seperti biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ini, ototnya ini sebenarnya sudah terbentuk. Itu hanya tertutupi lemak. Tinggal dihilangin aja lemaknya, keluar lagi ototnya. Itu juga dengan tubuh rohani saudara. Kalau saudara melatih, maka dia akan konsisten dan ajak istilahnya. Saudara bisa menguasai dalam semua hal. Puji nama Tuhan. Saya akan mereview bagian yang kedua ini saudara ya. Perhatikan dari slide yang pertama. Bagaimana caranya supaya rohani saudara bisa maju. Bagian yang ke-A, rela melibatkan diri dalam pelayanan. Karena kerajaan surga ini, saya bilang kerajaan imam.
dan tugas imam adalah untuk melayani. Kemudian yang kedua, saudara harus terdidik dalam pokok iman dan ajaran yang sehat. Setia menjadi anak Tuhan. Saudara harus mencari gereja yang membuat saudara bisa bertumbuh, bukan gereja yang menyenangkan hati saudara, tetapi yang membuat saudara bisa bertumbuh. Sebab kadang makanan yang tidak enak, suntian-suntian itu justru membuat saudara makin sehat. Ya, makanan yang sehat, yang baik untuk tubuh itu belum tentu enak. Tetapi kalau saudara mau sehat, seperti pare dan sebagainya, ya saudara harus makan. Puji nama Tuhan. Kemudian, perhatikan 3 unsur dalam diri saudara. Roh, pastikan supaya Roh Kudus itu tetap ada dalam diri saudara. Kemudian jiwa, jangan lupa jiwa ini harus saudara beri makan secara rutin, yaitu firman Tuhan secara teratur setiap hari. Dan tubuh, caranya bagaimana saudara? Latih tubuh saudara dan kuasai, latih kuasai. Kalau ketiga hal ini saudara lakukan, saya yakin saudara, karena firman Tuhan yang mengatakan, saudara pelan, maju dalam Tuhan. Itu yang dinamakan prokope atau progres. Kemajuan saudara, progres saudara ini kelihatan kepada semua yang melihat. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri, atau kalau saudara mau berlutut silakan berlutut. Angkat suara saudara, angkat hati saudara kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari angkat suara-suara lebih-lebih lagi. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerindu. Angkat tangan suara saudara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
Naikkan ucapan syukurmu lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk perlindunganmu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah di atas segala Allah, yang janjinya ya dan amin. Mari bawa rohmu kepada Tuhan. Oh, dialah para lala. Urikiele ala wara la 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 irelelelele uriala para la 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 urakata la wara la 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 iara la 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 erepere ala la 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 urikerele irawa la 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 oh rele le 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 ire ala wa la 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 wa la la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada kali ini. Kami mau maju terus di dalam Tuhan. Bukan hanya jasmani yang maju, tetapi rohani lebih-lebih lagi maju bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman di dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap tangan yang memberikan, meskipun dalam masa yang sulit ini, kami bukan hanya mau meminta-minta daripada Engkau, tetapi kami juga mau memberi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga akan memberkati mereka yang memberikan dengan hati mereka. Untuk semua yang terlibat dalam pelayanan perekaman khotbah ini, ibadah ini Tuhan akan memberkati dalam hidup mereka. Mari angkat kedua tangan saudara, kedangkan wajah saudara. Hamba-Mu percaya saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih, kami percaya kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami tujukan dan kembalikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang yakin mengakhiri dengan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online kami di waktu yang akan datang. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama Gereja Kristus Jawaban. Tetaplah jaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera Allah beserta kita semua.